Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru dalam mata pelajaran tematik muatan IPS yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Minggu kemarin kita sudah bahas ya potensi-potensi sumber daya alam yang ada di kondisi wilayah Indonesia yang menyebabkan perbedaan antara potensi sumber daya alamnya dan juga kegiatan penduduknya di wilayah dataran rendah, dataran tinggi maupun pantai. Nah, selain itu, yang akan kita bahas kali ini adalah sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia dan macam-macamnya. Yuk kita bahas bersama. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah terjadi longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan dari hasil pernapasan manusia dan hewan-hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Masih ingat kan apa itu proses fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan makanan. Hewan, bagaimana dengan hewan yang ada di lingkungan sekitar? Hewan, contohnya saja ada hewan pengurai yang berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara atau mineral ya. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Kita pernah ya membahas tentang tikus, padi, dan burung elang. Di antaranya mana yang menjaga keseimbangan alam? Betul sekali, burung elang. Nah, sekarang tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain ada sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain ada sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Yang kedua, manfaatnya adalah sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah pohon kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan juga domba. Serat-serat itu diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan yang keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan juga pinus.
Selain itu, manfaat dari hewan dan tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan juga cacing. Nah, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan juga bahan-bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan juga semen. Barang tambang bisa berupa emas, besi, batu bara, dan juga minyak bumi. Nah, sumber daya alam berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Misalkan saja terjadinya banjir. Di mana ya? Sekarang ada misalkan di Jakarta. Kenapa? Karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan juga dijadikan tempat pembuangan sampah. Nah, hal itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Nah, perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia seperti ada di layar berikut ini ya. Nah, peta persebaran tumbuhan flora di Indonesia ini merupakan peta tematik ya. Jadi peta yang berisi informasi khusus. Nah, peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah ada tanaman pangan, tanaman industri, dan juga tanaman hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan juga buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Apa itu kopra? Kopra adalah bagian yang putih kalau dalam kelapa. Enak kan kalau dimakan ya. Nah, tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta sebagai perlindungan hewan. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan juga hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu misalkan harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Apa itu anoa? Anoa ini seperti banteng tapi ukurannya kecil. Iya, adanya di Sulawesi ya. Nah, hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu misalkan ayam, bebek, itik, sapi, udang, domba, atau burung puyuh. Nah, boleh dilihat sekarang adalah peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang yang dilihat di layar, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain
ada minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan juga belerang. Wah, ternyata Indonesia begitu kaya antara hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya maupun barang-barang tambang dan juga batuan-batuannya. Maka kita juga sebaiknya harus menjaganya agar tetap lestari dan bangga terhadap Indonesia, agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Sekian dari Ibu Guru tentang potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya.